Perkenalkan, nama saya Wisha Masyana Delarjo dengan NPM 211341046. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tentang sistem booking tiket bioskop. Di sini ada penyelesaian dan deskripsi. Sistem booking tiket bioskop adalah sebuah sistem berbasis database yang dirancang untuk memudahkan proses pemesanan tiket bioskop secara efisien dan terstruktur. Dan sistem ini juga memungkinkan pengguna untuk melihat daftar film yang sedang tayang, memilih jadwal tayang yang tersedia, dan memesan kursi sesuai keinginan mereka. Dan di sini sistem ini terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu film, di mana menyimpan informasi tentang film yang tayang seperti judul, genre, dan durasi, dan jadwal berisi informasi tentang tanggal dan jam tayang setiap film, dan kursi menyimpan data tentang nomor kursi dan statusnya tersedia atau terisi. Dan pemesanan menyimpan data pemesanan tiket oleh pengguna termasuk kursi yang dipilih dan jadwal film. Di sini tujuannya untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan tiket tanpa perlu datang langsung ke lokasi, menghindari double booking pada kursi yang sama, memudahkan pengelola bioskop dalam mengatur jadwal kursi dan data pemesanan. Di sini juga sistem ini juga mendukung pengguna query SQL untuk pengelolaan data seperti menambahkan film baru, memperbarui status kursi, atau menampilkan laporan pemesanan. Dan di sini ada batasan masalah. Untuk memfokuskan pengembangan sistem dan mempermudah implementasi, maka sistem booking tiket bioskop ini memiliki beberapa batasan, yaitu pemilihan film hanya berdasarkan data yang telah tersedia di database, pengguna tidak bisa menambahkan film baru. Dan pemesan hanya dapat memilih satu kursi per transaksi. Sistem belum mendukung pemesanan lebih dari satu kursi sekaligus, dan proses pembayaran tidak dibahas dalam sistem ini. Sistem hanya mencakup pemilihan film, jadwal, dan kursi. Dan data kursi bersifat statis, jumlah dan nomor kursi tidak berubah-ubah dan hanya diatur pada awal pembuatan sistem. Dan tidak ada login user, sistem tidak menerapkan autentikasi atau akun pengguna, jadi siapapun bisa melakukan pemesanan. Tidak mencakup pengelolaan ruangan bioskop, hanya fokus pada pemesanan film dan kursi tanpa mengelola studio atau ruangan. Dan di sini juga ada tabelnya, yaitu tabel kolom, tipe data, keterangan. Di sini ada kolom ID film, judul, genre, durasi, tipe data, INT, bacar, INT. Di sini keterangan ID unik untuk tiap film, judul film, genre film, aksi horor, dan lain-lain, durasi film dalam menit. Di sini juga ada kolom tipe data, keterangan di mana ID jadwal, ID film, tanggal, jam tayang, tipe data INT, tipe data INTPK, INTFK, daytime, keterangan ID unik untuk jadwal, ID film yang akan ditayangkan, tanggal penayangan, waktu tayang film. Di sini juga ada tipe data, keterangan ID kursi, nomor kursi, status, tipe data INTPK, bacar 10, keterangan ID unik untuk kursi, nomor kursi, contoh A1, A2, status kursi tersedia dan sudah terisi. Di sini juga ada kolom ID pemesanan, ID jadwal, ID kursi, nama pemesanan, ada tipe data INTPK, INTFK, INTFK bacar 100, dan keterangan ID unik untuk pemesanan, jadwal yang dipilih, kursi yang dipesan, nama orang yang memesan tiket. Di sini juga ada DDL, di mana ada tabel film. Di sini create table film, dan juga tabel jadwal, create tabel jadwal. Di sini ada tabel kursi, create tabel kursi. Di sini tabel pemesanan, create tabel pemesanan. Dan juga di sini ada DML, insert into film. Di sini judul, genre, durasi, dan insert to jadwal, ID film, tanggal, jam tayang. Dan juga di sini ada insert kursi, nomor kursi, status. Bisa kita lihat A1 tersedia, A2 tersedia, dan seperti itu. Dan juga di sini ada insert untuk pemesanan, ID jadwal, ID kursi, nama pemesanan, dan juga IRD, entitas dan atribut. 1 film, ID film, PK, judul, genre, durasi. Juga di 2 ada jadwal, ID jadwal, PK, ID film, FK, tanggal, jam tayang. Dan di nomor 3 ada kursi, ID kursi, PK, nomor kursi, status. Dan juga nomor 4 ada pemesanan, ID pemesanan, PK, ID jadwal, FK, ID kursi, FK, dan nama pemesanan. Dan di sini ada perintah query. Query ini berguna untuk melihat seluruh isi tabel film tanpa filter atau kondisi apapun. Cocok digunakan saat Anda ingin melihat semua daftar film yang sudah ada dalam sistem. Bisa kita lihat ada select from film di SQL-nya, dan langsung saja kita jalankan programnya untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya seperti ini, ada ID film, judul, genre, durasi. Jadi select from film itu untuk menampilkan ID film, judul, genre, durasi, agar kita tahu ID film, judul, dan genre, durasi dari film tersebut. Di sini bisa kita lihat ada inside out dia, genre animasi, dan durasi sekitar 1 jam 20 menit. Dari yang kedua ini akan menampilkan 5 film terbaru yang ditambahkan ke database berdasarkan nilai ID film terbesar. Hasil dari query tersebut terlihat di bawahnya, yaitu daftar 3 film yang masing-masing memiliki jadwal tayang pada tanggal 25 bulan 6 2005. 3 film tersebut adalah The Batman tayang pada pukul 2, dan Inside Out tayang pada pukul 4.30, dan Conjuring 4 tayang pada pukul 7.
Dan kemudian di baris terakhir terdapat query tambahan select from filmware 1 yang seperti pada contoh sebelumnya berfungsi untuk menampilkan seluruh isi tabel film tanpa filter. Jadi secara keseluruhan, query dalam gambar ini menampilkan data gabungan antara film dan jadwal untuk mengetahui film apa saja yang tayang, kapan tayangnya, dan jam berapa. Lalu dilanjutkan dengan query tambahan untuk menampilkan isi tabel film secara penuh. Nah, bisa kita lihat di sini ada programnya, yaitu select film, judul, jadwal tanggal, jadwal jam tayang, from film, join jadwal on film, ID film sama dengan jadwal, .id film, dan select from film W1. Dan di sini langsung saja kita jalankan programnya dan akan muncul seperti yang sudah saya bahas tadi, yaitu di mana ada judul, tanggal, dan jam tayang. Dan juga di sini ada ID film, judul, genre, dan durasi. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu query ini adalah select from kursi where status dan sama dengan tersedia. Artinya, query ini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kursi, tetapi hanya kursi-kursi yang memiliki status tersedia saja yang akan ditampilkan. Tabel kursi ini memiliki 3 kolom utama, yaitu ada ID kursi, nomor kursi, dan status. Dalam konteks sistem booking tiket bioskop, kolom status menunjukkan apakah kursi tersebut masih bisa dipesan atau sudah terisi. Hasil dari query ini terlihat di bawahnya, yaitu menampilkan 5 baris data kursi dengan status tersedia, yaitu kursi dengan nomor A1, A2, A3, B1, dan B2. Kemudian di baris ketiga terdapat query tambahan, yaitu select from film W1 yang seperti pada contoh sebelumnya berfungsi untuk menampilkan seluruh isi tabel film tanpa filter apapun. Jadi kesimpulannya, query pertama digunakan untuk mengecek ketersediaan kursi, sedangkan query kedua digunakan untuk melihat seluruh daftar film yang ada di database. Langsung saja kita masuk ke programnya, yaitu di sini ada select from kursi, where status sama dengan tersedia, select from film W1. Dan langsung saja kita jalankan programnya untuk melihat hasil dari tabel tersebut. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada ID kursi, nomor kursi, status, di sini ID kursi 2, 3, 4, 5 dengan nomor kursi A2, A3, B1, B2 dengan status tersedia. Yang keempat, query tersebut dimulai dengan perintah select yang memilih beberapa kolom, yaitu ID pemesanan dan nama pemesan dari tabel pemesanan, kemudian judul film dari tabel film, tanggal dan jam tayang dari tabel jadwal, serta nomor kursi dari tabel kursi. Proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan email join sebanyak 3 kali. Pertama, tabel pemesanan digabungkan dengan tabel jadwal dengan kondisi bahwa ID jadwal di pemesanan harus sama dengan ID jadwal di jadwal. Kedua, tabel jadwal kemudian digabungkan dengan tabel film dan menyamakan ID film di jadwal dengan ID film di film, sehingga sistem tahu film apa yang dipilih dalam jadwal itu. Dan yang terakhir, tabel pemesanan juga digabungkan dengan tabel kursi dengan kondisi ID kursi di pemesanan sama dengan ID kursi di kursi, sehingga informasi nomor kursi bisa ditampilkan. Hasil dari query tersebut terlihat di bawahnya yang menunjukkan 2 data pemesanan. Pemesanan pertama dengan ID pemesanan 1 atas nama Luz untuk filmi The Batman yang pada tanggal 25 bulan 6 2005 pada pukul 2 di kursi A1, dan pemesanan kedua atas nama Fabel untuk filmi Inside Out tayang di hari yang sama pada pukul 4.30 di kursi A2. Selain itu, di bagian bawah kiri juga ada perintah tambahan, yaitu select from film W1 yang lagi-lagi berfungsi untuk menampilkan seluruh isi tabel film tanpa filter apapun. Jadi intinya, query utama ini berfungsi untuk menampilkan laporan daftar pemesanan tiket lengkap dengan nama pemesan film, tanggal tayang, jam tayang, dan nomor kursi. Ini programnya. Ya, bisa kita baca di sini ada di pemesanan film, judul, jadwal tanggal, jadwal jam tayang, kursi, nomor kursi. Dan langsung saja kita run programnya untuk melihat hasil dari tabel tersebut. Nah, di sini langsung muncul ID pemesanan, nama pemesanan, judul, tanggal, jam tayang, nomor kursi. Di sini ID pemesanan 2 dengan nama pemesan atas nama Fabel, judul film yang mau ditonton yaitu Inside Out 2 pada tanggal 25 bulan 2025, dan juga pada jam tayang jam 4.30 dan dengan nomor kursi 2. Jelasan yang kelima, di sini query ini berfungsi untuk menampilkan semua data dari tabel pemesanan, tetapi hanya yang nama pemesanannya mengandung data loose. Kata like percent loose adalah kondisi pencarian dengan wildcard, artinya data yang akan ditampilkan adalah yang dikelola nama pemesan terhadap kata loose baik di awal, tengah maupun akhir nama. Hasil dari query pertama ini adalah satu baris data dari tabel pemesanan dengan ID pemesanan sama dengan 1, ID jadwal sama dengan 1, ID kursi sama dengan 1, dan nama pemesan sama dengan loose. Nah, di sini kita lihat ada select from pemesanan seperti yang sudah saya jelaskan. Sini where nama pemesanan like Luz, select from filman where 1, dan langsung saja kita jalankan programnya untuk melihat tabel tersebut. Sudah seperti yang saya jelaskan tadi, ada ID pemesanan, ID jadwal, ID kursi, dan nama pemesanan. Di sini juga ada di film, judul, genre, dan durasi. Pembahasan yang keenam, itu di sini query ini mengambil 2 informasi dari tabel film. Pertama adalah kolom genre, dan kedua adalah hasil dari fungsi count yang diberi alias nama kolom baru, yaitu jumlah film. Fungsi count digunakan untuk menghitung berapa banyak data film yang ada dalam setiap genre.
bagi yang grup by genre, artinya query ini akan mengelompokkan data berdasarkan nilai genre, lalu menghitung jumlah film di masing-masing kelompok genre tersebut. Hasil output dari query ini menunjukkan dari 3 genre film di dalam database saat ini, yaitu ada genre aksi dengan jumlah 1 film, ada genre animasi dengan jumlah 1 film, dan genre horror dengan jumlah 1 film. Jadi dengan query ini pengelola bioskop bisa mengetahui berapa jumlah film yang termasuk dalam setiap kategori. Nah, dan di sini seperti kita lihat, di sini sudah ada programnya. Langsung saja kita run untuk melihat tabel tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada genre jumlah film, di mana di genre aksi terdapat jumlah film 3, di genre animasi terdapat jumlah film 1, dan di genre horor terdapat film horor 1. Kita ke pembahasan yang ketujuh, di mana query ini berfungsi untuk menampilkan semua data dari tabel jadwal, tetapi hanya jadwal yang tanggal tayangnya sama dengan tanggal hari ini, tanggal saat query dijalankan. Bagian card date adalah fungsi bawaan SQL yang secara otomatis akan menghasilkan tanggal hari ini sesuai sistem server database. Artinya query ini hanya akan menampilkan jadwal film yang tayang pada hari ini saja, sehingga cocok digunakan untuk mengecek daftar film yang sedang tayang hari ini di bioskop. Seperti yang kita lihat di sini, query ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data dari tabel film tanpa filter seperti biasa. Jadi kesimpulannya, query pertama digunakan untuk menampilkan jadwal film yang tayang hari ini, dan query kedua untuk menampilkan seluruh daftar film yang ada di database. Dan seperti yang kita lihat di sini, ini adalah programnya, dan langsung saja kita jalankan programnya untuk melihat tabel tersebut. Dan di sini bisa kita lihat ada ID jadwal, ID film, tanggal, dan jam tayang. Dan masanya ke lapang, gabungan kedua query ini menunjukkan skenario sistem booking bioskop. Itu kursi tertentu, misalnya 1 di saat menjadi terisi, lalu sistem menampilkan data film yang tersedia, mungkin untuk keperluan tampilan pengguna atau verifikasi. Kalau kita sedang mengembangkan sistem booking bioskop, bagian ini bisa termasuk dalam logika saat user mengkonfirmasi pemesanan kursi. Langsung saja kita masuk ke programnya, dan ini adalah programnya. Langsung saja kita jalankan programnya untuk melihat tabel tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ID, judul, genre, durasi. Di sini ada ID film 1, judul Batman, genre aksi dan durasi 1 jam 20 menit, dan Inside Out, di mana genrenya animasi, durasi 1 jam 20 menit, dan yang lainnya. Ya, kita masuk ke pembahasan yang 9. Query ini akan menghapus baris data dari tabel pemesanan. Sini baris yang dihapus adalah yang memiliki ID pemesanan bernilai 1. Ini bisa terjadi misalnya saat user membatalkan pemesanan, admin melakukan pembatalan manual, terjadi error dan ingin menghapus entry tertentu. Hati-hati dengan query delete karena data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Seperti sebelumnya, ini akan menampilkan semua data dari tabel film. B1 artinya kondisi selalu benar, jadi ini setara dengan select from film. Tentu saja kita ke programnya. Di sini adalah program select from pemesanan, where ID pemesanan sama dengan 1, select from film W1. Dan langsung saja kita jalankan program ini. Nah, di sini akan muncul how says do you really want to execute select from pemesanan, where ID pemesanan sama dengan 1, select from film W1, di mana ditanya apakah kita ingin menghapus from pemesanan, dan langsung saja kita menggunakan tombol off untuk menghapus from pemesanan tersebut. Dan akan menjadi seperti ini. Dan seperti yang sudah saya bahas tadi, dimana di sini akan muncul seperti select from film. Ini adalah program yang ke-10. Langsung saja kita jalankan programnya karena dengan waktu yang sudah tidak cukup, jadi langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini muncul tabel seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sama aja dengan tabel select from film. Di sini ada judul, ada ID film, ada genre, dan durasi. Di sini bisa kita lihat ada ID film 5, 4, 3, 2, 1, dan judul Mission Impossible 8, Mission Impossible 8, Conjuring 4, Inside Out 2, dan The Batman. Dan di sini juga ada genre aksi, genre aksi, horor, animasi, yang aksi. Dan di sini juga ada durasinya, bisa kita lihat seperti ini. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dari saya.